Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, tandan buah segar Provinsi Jambi kembali turun untuk periode 13 Mei hingga 19 Mei 2022 untuk harga saat ini Rp2.800 per kilogramnya dan untuk harga sebelumnya Rp3.700 per kilogramnya. Telah disepakati oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bersama perusahaan mitra perkebunan dan instansi, harga sawit umur 10 hingga 20 tahun untuk periode 15 April hingga 21 April 2022 sebesar Rp2.800 per kilogram. Bidang standarisasi harga dan pemasaran hasil perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Putri Rainun yang diwakilkan oleh Irwadi Hamdi analisis hasil pasar perkebunan Provinsi Jambi menyampaikan harga rata-rata CPO Rp11.453 untuk harga rata-rata sebelumnya Rp15.471 per kilogram. Untuk harga rata-rata inti sawit saat ini sebesar Rp9.228 per kilogram dengan indeks K93,86%. Harga TBS umur 10 hingga 20 tahun sebesar Rp2.800 per kilogramnya. Nah, akhirnya dengan rasa kemanusiaan Berita kedua, pelaku atas kasus pembunuhan Muklisin warga desa Peninjauan RT 13 Kecamatan Marosebo Ulu Kabupaten Batanghari Jambi akhirnya berhasil tertangkap. Polisi membekuk seorang pria berinisial A warga desa Peninjauan RT 03. Penangkapan ini dipimpin Kapolsek Marosebo Ulu Ibtu Pesagala pada Kamis 12 Mei 2022 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Berbekal informasi dari warga dan para saksi di TKP, didapati informasi bahwa pembunuhan keji ini dilakukan oleh A yang tak lain adalah teman korban sendiri. Niat pelaku untuk melarikan diri akhirnya terhenti ketika Kapolsek dan unit reskrim menangkap pelaku di rumahnya. Diketahui saat itu korban sedang berbaring dengan anaknya yang berinisial AP. Kemudian saat pelaku masuk ke kamar korban dengan gelap mata menusuk bagian leher korban. Setelah menusuk korban, pelaku melarikan diri meninggalkan korban. Polisi yang mendatangi TKP menemukan barang bukti berupa sebilah pisau, satu bundal klip bening, kasur, dan satu setel pakaian. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Sungai Rengas untuk dilakukan visum et repertum. Diketahui korban yang seorang duda ini tewas mengenaskan dengan jasad terlentang di dalam kamarnya. Berita ketiga, pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir sampah Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi belum maksimal. Sampah yang tadinya harus dikelola dengan sistem sanitary landfill kini malah dikelola dengan manual atau asal timbun. Pantauan di lapangan sampah di sana telah menggunung dan berserakan hingga ke badan jalan. Selain itu, kolam penampungan sampah juga terlihat kosong. Informasi yang dihimpun, sampah-sampah tersebut sudah lama tidak ditarik ke tengah, bahkan alat berat yang disediakan di lokasi sudah tidak bekerja sejak sebelum Lebaran kemarin. Hal itu dibenarkan oleh Hermanto, petugas alat berat yang ditugaskan di TPA Bukit Baling. Selain itu, alat berat yang biasanya digunakan juga dalam keadaan rusak. Katanya dirinya sudah melaporkan ke dinas terkait namun belum ditanggapi. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Muaro Jambi Firmansyah yang juga berada di lokasi baru mengetahui perihal keluhan dari operator. Pria yang baru dilantik beberapa pekan lalu ini menyebut jika di TPA ini memang banyak yang tidak beres di TPA ini. Yang paling nyata adalah pengelolaan sistem pembuangan sampahnya. Berita keempat, usai menjalani perawatan secara intensif di ICU Rumah Sakit Bayangkara Jambi, kondisi Kanit Resmo Polda Jambi AKP Johan Silain semakin membaik. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan mengatakan, saat ini AKP Johan Silain sudah bisa duduk dan makan nasi lunak pasca terbaring beberapa hari. Diketahui AKP Johan Silain dilarikan ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi, usai berduel dengan jambret di kawasan Danau Teluk Jambi seberang pada Selasa 10 Mei 2022. Kaswandi mengatakan insiden ini terjadi saat petugas gabungan menggerebek rumah pelaku. Mengetahui kedatangan petugas, pelaku yang diketahui bernama Taufik Hardiansyah alias Taufik Galing sempat mengeluarkan ancaman dan mengatakan sudah siap untuk menghadapi petugas.
Berita kelima, tradisi lomba perahu dengan nama daerah Balumbo Biduk kembali diselenggarakan di aliran Sungai Batang Tembesi di depan rumah Dinas Bupati Sarolangun setelah lama tidak diselenggarakan pada Kamis 12 Mei 2022. Dari pantauan Tribun Jambi di tepi Sungai Batang Tembesi Sarolangun, tepat dari Jembatan Betrix hingga Jembatan Jalan Lintas Sumatera Sarolangun, ribuan masyarakat memenuhi lokasi tersebut. Untuk melepas rindu karena sudah 2 tahun belakangan tidak diadakan hiburan rakyat seperti saat ini. Ketua Panitia Balumbo Biduk Sarolangun Dani saat diwawancarai Tribun Jambi mengatakan untuk peserta Balumbo Biduk Sarolangun pada tahun ini ada 15 tim yang akan berkompetisi merebutkan hadiah jutaan rupiah. Lanjutnya panitia melepas 2 perahu dalam 1 kali start. 2 perahu tersebut berebut untuk menuju garis finish dengan jumlah 18 pendayung. Para peserta lomba dari beberapa kelurahan dan desa di Kecamatan Sarolangun. Tradisi yang selalu hadir di tengah masyarakat ini selalu dilaksanakan setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Balumbo Biduk dilangsungkan untuk mengakhiri masa Lebaran. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.